Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Yudi Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat KTP elektronik. Tolong disimak ya, dan mohon jangan di skip karena secara rinci akan saya jelaskan pada video ini. Dan buat teman-teman semua, tolong like, comment, and subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video yang lain. Terima kasih. Oke teman-teman, penerbitan KTP elektronik baru secara rinci sudah dijelaskan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 96 tahun 2018. Ada di paragraf keempat pasal 15 ya, bahwa untuk penerbitan KTP elektronik baru harus memiliki syarat. Yang pertama yaitu telah berusia 17 tahun. Syarat yang kedua yaitu memiliki kartu keluarga. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik jika sudah berusia 17 tahun segera mengurus KTP elektroniknya ya. Cuma membawa kartu keluarga saja dan langsung bisa datang ke kantor kecamatan atau UPT Dukcapil setempat tanpa pengantar RT RW. Jadi teman-teman, untuk teman-teman atau adik-adik yang sudah usianya 17 tahun, silakan melakukan perekaman KTP elektronik di UPT Dukcapil setempat. Dengan hanya membawa kartu keluarga di fotokopi, datang ke kantor kecamatan dan mengisi form yang telah disediakan di kantor kecamatan ya. Setelah mengisi, teman-teman langsung mengantrikan saja fotokopi kartu keluarga dan juga formnya tadi, diantrikan ke UPT Dukcapil. Nanti setelah itu akan dipanggil oleh pegawai Dukcapil untuk dilakukan perekaman. Dalam perekaman ini teman-teman hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh pegawai Dukcapil, diantaranya yaitu melakukan sidik jari, tanda tangan elektronik, foto, dan juga perekaman lensa mata. Jadi kalau perekaman lensa mata ini teman-teman dilepas ya, kalau memakai kacamata, tidak memakai kacamata, dan juga tidak memakai softlens. Setelah itu teman-teman nanti akan diberitahu KTPL-nya jadi tanggal berapa. Jadi untuk tanggal pengambilannya nanti ada tanggalnya. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat ya. Kalau sudah tanggalnya ditentukan, teman-teman bisa mengambil sendiri. Jangan menggunakan calo, urus sendiri. Dan itu sangat mudah ya teman-teman, tanpa ribet. Oke, untuk selanjutnya yaitu penerbitan KTP elektronik karena pindah datang. Ini dijelaskan di pasal 17 ya, dalam Perpres nomor 96 tahun 2018 dijelaskan di pasal 17, yaitu penerbitan KTP elektronik karena pindah datang itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu surat keterangan pindah dari Dukcapil. Dan syarat yang kedua yaitu kartu keluarga. Untuk surat keterangan pindah dari Dukcapil ini teman-teman harus mengurus sendiri ya. Ini terkait pengurusan surat keterangan pindah. Jadi teman-teman yang pertama yaitu datang ke kantor kelurahan, minta surat keterangan pindah. Nanti di kelurahan atau di kantor desa itu nanti akan dibuatkan surat keterangan pindah yang menerangkan bahwa anggota keluarga, kepala keluarga beserta anggotanya ingin pindah ke tempat atau kecamatan atau bahkan kabupaten lain seperti itu. Jadi yang pertama minta surat pengantar dulu ke kecamatan. Yang kedua, surat pengantar itu nanti diserahkan ke kantor kecamatan atau ke UPT yang ada di kecamatan. Setelah teman-teman memiliki surat keterangan pindah dan dibawa ke kecamatan, nanti di UPT di kecamatan itu akan membuatkan surat keterangan pindah. Di situ sudah tertera dari Dinas Dukcapil ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ingin pindah datang, KTP-nya atau alamatnya dirubah, itu teman-teman harus melakukan surat keterangan pindah dulu dari Dukcapil. Yang kedua yaitu melampirkan kartu keluarga. Jadi kalau teman-teman di KTP-nya ingin pindah, itu teman-teman harus melampirkan surat keterangan pindah dan juga KK. Ini prosesnya tidak lama ya, karena teman-teman sudah pernah melakukan perekaman. Jadi teman-teman tinggal datang saja langsung ke kantor UPT kecamatan sesuai dengan teman-teman alamat baru. Itu nanti teman-teman hanya membawa surat keterangan pindah saja dan membawa fotokopi KK, dan itu nanti otomatis alamat atau keterangan alamat di KTP yang baru itu nanti akan berubah seperti itu. Jadi tidak usah perekaman lagi. Untuk selanjutnya yaitu pasal 19 menerangkan terkait penerbitan KTP elektronik karena perubahan data. Jadi untuk kita yang ingin merubah data di dalam KTP elektronik, itu persyaratannya yang pertama yaitu kartu keluarga, yang kedua yaitu KTP elektronik lama, yang ketiga yaitu bukti perubahan atau surat. Di sini terkait dengan perubahan data, misalnya dari statusnya yang sebelumnya belum kawin terus sekarang sudah kawin, maka kalau ingin merubah keterangannya itu kita membawa buku nikah. Terus terkait untuk pekerjaan yang sebelumnya adalah pelajar ingin dirubah menjadi karyawan swasta atau pegawai negeri, itu nanti yang dilampirkan yaitu surat keterangan kerjanya. Jadi kalau ingin merubah datanya itu harus ada bukti perubahan atau bukti peristiwanya. Ini tidak perlu perekaman lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perubahannya itu dari kawin sekarang menjadi janda, itu juga harus dibuktikan dengan surat dari pengadilan. Jadi tidak ribet ya dalam mengurus surat keterangan perubahannya, itu diurus sendiri teman-teman, tidak perlu memakai calo. Untuk selanjutnya yaitu pasal 21 menerangkan terkait dengan penerbitan KTP karena hilang atau rusak. Jadi kalau teman-teman KTP-nya hilang ataupun rusak, itu bisa diterbitkan lagi ya tanpa melakukan perekaman. Yang pertama syaratnya yaitu surat keterangan hilang. Kalau memang teman-teman kehilangan KTP, yang kedua yaitu yang kedua yaitu kartu keluarga. Jadi kalau teman-teman KTP-nya hilang, tinggal meminta surat keterangan kehilangan dari polsek terdekat dan juga membawa fotokopi kartu keluarga. Nanti diserahkan langsung ke UPT yang ada di kecamatan. Nanti UPT akan mengeluarkan KTP L yang baru. Jadi teman-teman gak usah bingung. Kalau KTP-nya teman-teman rusak, patah, atau mungkin buram, itu teman-teman tinggal membawa fotokopi KK dan juga KTP yang rusak itu tadi, diserahkan ke UPT yang ada di kecamatan. Sama, nanti akan diterbitkan kembali. Jadi tidak sulit ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu pasal 22. Di sini terkait dengan perekaman dan penerbitan KTP elektronik baru oleh Dukcapil dengan syarat yang pertama yaitu tidak melakukan perubahan data penduduk. Yang kedua syaratnya yaitu kartu keluarga. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan perekaman di luar domisili, teman-teman bisa, yaitu dengan cara membawa KK dan tidak boleh melakukan perubahan data ya teman-teman. Jadi datanya itu sesuai yang di KK itu boleh teman-teman. Misalnya teman-teman ada di Kabupaten Pasuruan ingin melakukan perekaman dan penerbitan di kota Surabaya,
itu bisa dilakukan asalkan tidak melakukan perubahan data. Jadi sangat gampang sekali ya di sini teman-teman. Tidak perlu datang ke tempat domisili yang lama kalau kita lagi merantau misalnya di Surabaya, sedangkan alamat KTP kita atau alamat kakak kita ada di Pasuruan. Itu teman-teman tinggal mendatangi UPT sesuai dengan domisili. Di Surabaya bisa, di Malang bisa. Jadi sangat mudah sekali asalkan teman-teman tidak melakukan perubahan data. Cukup dengan membawa fotokopi KK saja. Dan itulah teman-teman ya terkait mengenai penerbitan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Itu yang pertama yaitu penerbitan KTP elektronik baru, yang kedua yaitu penerbitan KTP elektronik karena pindah datang, yang ketiga yaitu penerbitan KTP elektronik karena perubahan data, yang keempat yaitu penerbitan KTP elektronik karena hilang, dan yang terakhir yaitu perekaman dan penerbitan KTP baru di luar domisili. Jadi itu tadi ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk semuanya. Salam dan terima kasih.